Shalom sahabat GKPS TV, sebelum kita dengar-dengaran akan firman Tuhan, sebelum kita memulai hari ini, mari kita bersekutu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dari malam yang gelap hingga pagi hari ini. Kami disapa oleh kebenaran firman, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom sahabat GKPS TV, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam kitab Joel, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam budaya Israel kuno, mengoyakkan pakaian itu adalah sebuah tanda kedukaan. Itu adalah tanda duka cita, penyesalan, bahkan juga sebuah pertobatan. Maka ketika seseorang mengalami kesedihan yang mendalam, ketika seseorang mengalami pergumulan yang teramat menjadi beban di dalam dirinya, ia merobekkan pakaian, dan itu sebagai tanda bahwa hatinya sedang terluka. Namun, saudara sahabat GKPS TV, melalui Nabi Joel hari ini, Tuhan menyampaikan pesan yang sangat penting dengan mengatakan, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Mari kita melihat kekuatan kalimat ini. Artinya, Tuhan itu tidak hanya menginginkan sebuah tanda-tanda lahiriah, tetapi ada sebuah perubahan yang tulus, ada perubahan yang sungguh-sungguh dari dalam hati setiap kita. Sebab Tuhan kita tidak mencari pertobatan yang hanya terlihat dari luar, melainkan Tuhan menginginkan ada hati yang benar-benar kembali kepadanya. Maka di sini kita bisa melihat hal yang pertama sekali, bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang menghendaki pertobatan yang tulus. Artinya, bangsa Israel saat itu menjalankan berbagai ritual keagamaan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bukankah itu sebuah kemunafikan? Itu sebabnya Tuhan memanggil setiap mereka untuk bertobat dengan sungguh-sungguh. Sebab sejatinya, sahabat GKPS TV, pertobatan sejati itu bukan sekedar menangis, merasa bersalah, mengikuti ibadah, atau mengucapkan doa-doa pengakuan dosa. Pertobatan sejati adalah perubahan hati yang menghasilkan perubahan hidup di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang kedua? Sahabat GKPS TV, Joel ingin menegaskan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang melihat hati, bukan performance, bukan penampilan. Bukankah firman Tuhan yang mengatakannya? Tuhan itu melihat hati, bukan melihat rupa, bukan melihat penampakan, bukan melihat penampilan setiap kita. Sebab apa? Manusia ini sering sekali hanya menilai dari sesuatu yang terlihat. Tapi Tuhanmu, Yesus kita, itu melihat hati setiap kita. Sebab seseorang itu bisa rajin ke gereja, aktif melayani, pandai bicara tentang firman Tuhan, begitu luar biasanya menghafal firman Tuhan. Tapi kelakuan, tapi tindakan jauh dari apa yang dia nyatakan tentang pengetahuannya akan Alkitab. Namun hatinya masih dipenuhi kesombongan, kebencian, bahkan ketidakjujuran. Maka sahabat GKPS TV, lihatlah dan ingatlah, kalau Tuhan kita tidak bisa dipuaskan karena penampilan rohani semata. Tuhan itu adalah pribadi yang melihat hati yang bersih, melihat hati yang tulus. Lalu apa yang ketiga? Tuhan itu adalah pribadi yang selalu membuka jalan pemulihan. Kabar baik, evangelium yang bisa kita lihat melalui Joel 2 ayat 13 ini adalah
bahwa Tuhan memanggil pertobatan, itu juga Tuhan yang penuh kasih karunia. Artinya firman Tuhan mengatakan bahwa Dialah Allah sejatinya yang pengasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Ini berarti tidak ada orang yang terlalu jauh untuk kembali kepada Tuhan. Lihatlah bagaimana Yesus kita disalibkan, tangannya terbentang. Itu adalah sebuah kerinduan. Datanglah, kembalilah, tanganku terbentang. Dan itulah menjadi kerinduan Tuhan. Maka saudaraku, sahabat GKPS TV, kalau hari ini kita merasa gagal, jatuh dalam dosa, atau jauh dari Tuhan, tapi pintu kasih anugerah Tuhan, pintu kasih karunia Tuhan, itu terbuka luas. Dan Dia selalu menantikan setiap kita. Maka tema kita mengatakan, koyakkanlah hatimu bukan pakaianmu. Itu mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan lebih memperhatikan keadaan hati daripada simbol-simbol keagamaan. Dan Tuhan tidak pernah mencari orang yang hanya tampak saleh, mencari orang yang tampak kelihatan baik. Tapi Tuhan itu mencintai, menyukai, mencari orang-orang yang sungguh mau bertobat, berubah, dan hidup dekat dengan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka sahabat GKPS TV, mari setiap kita datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang rendah, dan hati yang mau dibentuk olehnya. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan untuk setiap kami. Bahwa benar Tuhan, Tuhan tidak mau hanya melihat penampilan setiap kami. Tapi Tuhan mau setiap kami dilihat dari hati yang tulus. Menjadi pelaku-pelaku di dalam kebenaran firman-Mu tanpa kemunafikan dalam bentuk apapun. Dalam kasih-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Gijang uhur apalate seng maroti uhur dom-dom ganu pari sai narodoi. Holongmu Tuhan, pangajaman kin, sai marpangulaki, hamangidai. Holongmu Tuhan, pangarapan kin, seng dong parsuta, pitaham doi. GKPS